Izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan penting kepada Anda. Bagaimana Anda memandang serangan rohani? Seringkali, persepsi kita dipengaruhi oleh budaya populer, film, dan televisi yang melebih-lebihkan atau mendramatisasi realitas ini. Namun, serangan rohani yang sebenarnya terjadi jauh berbeda dari apa yang dibayangkan oleh masyarakat umum. Tidak selalu berupa kerasukan setan yang dramatis. Serangan rohani seringkali muncul dalam bentuk yang jauh lebih halus, tidak terdeteksi, atau tak terduga. Iblis lebih memilih penyamaran daripada kekerasan. Senjata utamanya bersemayam di dalam bayang-bayang, mengintai dalam kegelapan, agar Anda tanpa sadar membukakan pintu baginya. Jika ia menunjukkan wujud aslinya dengan niat jahatnya, kita semua pasti akan berdoa dengan penuh semangat dan mengusirnya dengan tegas. Tetapi, jika ia menyamar sebagai sesuatu yang menyenangkan, berbisik dengan kebohongan, atau berpura-pura bahwa hidup Anda baik-baik saja, maka Anda tidak hanya akan tertipu, tetapi juga tidak mampu melawan. Bagaimana Anda bisa melawan musuh yang keberadaannya bahkan tidak Anda sadari? Saya akan menjelaskan tanda-tanda yang perlu Anda waspadai untuk mengenali serangan rohani dengan memahami gejala-gejalanya. Anda bisa mendeteksi dan menghadapinya dengan efektif. Pertama-tama, waspadalah. Jika masalah datang bertubi-tubi seperti badai, segala sesuatu seolah-olah berjalan salah. Masalah demi masalah muncul tanpa henti. Seolah hidup tidak memberi Anda jeda, seperti pepatah, sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Saya mengenal orang-orang yang dalam beberapa bulan kehilangan pekerjaan, meratapi kematian kerabat, menghadapi penyakit anggota keluarga lain, dan mengalami kecelakaan mobil. Ini bisa jadi serangan rohani. Namun, cara Anda meresponsnya sangat menentukan. Tujuan strategi ini adalah membuat Anda fokus pada masalah, bukan pada solusi Yesus. Serangan ini bertujuan mengalihkan perhatian Anda dari Yesus. Ketika seolah-olah gerbang neraka terbuka di depan pintu Anda sedang diserang. Tujuan serangan ini adalah membuat Anda putus asa, menggoyahkan iman Anda, dan menenggelamkan Anda dalam ketidakpastian. Satu hal yang tetap konstan, tetaplah memandang kepada Yesus. Mari saya jelaskan mengapa ini penting. Apakah Anda mengenal kisah Petrus yang berjalan di atas air? Para murid terjebak dalam badai hebat di Danau Galilea, ketika tiba-tiba mereka melihat Yesus mendekati mereka. Petrus kagum, meminta untuk bergabung dengan Yesus di atas air. Yesus mengizinkan, dan Petrus melangkah dengan baik untuk beberapa saat. Tetapi, ketika ombak semakin ganas, ia mengalihkan pandangannya dari Yesus, dan mulai tenggelam. Petrus seharusnya tetap memusatkan pandangannya pada Yesus, tetapi ombak, rekan-rekannya, atau bahkan egonya mengganggunya. Seperti Petrus, kita harus tetap fokus pada Yesus, bukan pada dunia di sekitar kita. Konsentrasi yang tajam ini adalah perisai kita melawan serangan rohani ini, tidak peduli seberapa berat keadaan. Jika Anda merasa diserang, pandanglah terus kepada Yesus. Tanda lain dari serangan rohani adalah kembalinya pola hidup lama. Pembaptisan adalah awal, bukan akhir, dari transformasi hidup seorang Kristen. Itu menandakan pertobatan dari dosa dan beralih kepada Tuhan. Namun, iblis tidak akan membiarkan Anda pergi tanpa perlawanan. Dalam serangan ini, Anda mungkin teringat akan teman atau kenalan lama yang pernah menarik Anda kembali, atau mendapati bahwa orang-orang di sekitar Anda menggoda Anda untuk kembali ke cara hidup berdosa. Ini adalah cara setan untuk meyakinkan Anda meninggalkan segala yang kudus demi kesenangan duniawi. Dalam perumpamaan tentang penabur di Matius 13, kita melihat beberapa benih jatuh di tanah berduri. Saat tumbuh, duri-duri itu mencekiknya, mencegahnya berbuah. Bagi Yesus, ini adalah gambaran orang-orang yang mendengar Injil, tetapi hatinya terhalang oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Untuk melindungi diri, waspadalah dalam pergaulan Anda, dan carilah komunitas yang takut akan Tuhan. Perhatikan lingkaran terdekat Anda. Beberapa orang akan mengangkat Anda,
yang lain hanya akan menahan Anda. Tanda lain dari serangan rohani adalah keterpisahan dari hubungan yang saleh atau perasaan terisolasi. Musuh memasang perangkap ini untuk melemahkan dan membuat Anda rentan. Alkitab mengingatkan kita dalam Matius 18:20, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah mereka. Musuh kita tahu ini. Tidak ada manusia yang diciptakan untuk menjalani kehidupan Kristen atau hidup ini sendirian. Kita diciptakan untuk berkembang dalam komunitas. Sebagai orang Kristen, kita saling menguatkan. Isolasi memberi iblis cengkeraman yang lebih kuat atas kita. Untuk melindungi diri, carilah secara aktif komunitas yang saleh dan berdoalah agar Tuhan mengelilingi Anda dengan orang-orang yang setia dan jujur. Tanda terakhir berdoa terasa lebih sulit dari biasanya. Setiap orang mengalami masa ketika mereka tidak ingin berdoa atau merasa doa mereka tidak berdampak. Namun, kita tidak boleh membiarkan keputusasaan membuat kita berhenti berdoa. Sebab, ada pertempuran antara jiwa dan tubuh Anda. Dan iblis ingin Anda menolak mencari pertolongan dari Tuhan. Di saat seperti ini, berusahalah lebih keras berpuasa dan berdoa. Yesus berkata bahwa beberapa pertempuran hanya bisa dimenangkan melalui puasa dan doa. Semakin Anda merasa terasing, semakin Anda harus bertahan. Dengan menyesuaikan indera rohani kita pada tanda-tanda ini, kita akan tetap waspada, siap, dan mampu menangkal serangan iblis. Iblis menyerang kehidupan seorang Kristen melalui keputusasaan, kesedihan, dan keputusan. Ketika Paulus menulis surat keduanya kepada jemaat di Korintus, ia telah melalui penderitaan yang mengerikan dirajam, dikambuk, dipenjara, dan mengalami karam kapal. Itu cukup untuk membuat siapapun tenggelam dalam keputusasaan. Tetapi, dengarkan apa yang dikatakan Alkitab dalam 2 Korintus 4:8-9, kami ditindas dari segala penjuru, tetapi tidak hancur, bingung, tetapi tidak putus asa, dihantam, tetapi tidak binasa. Banyak orang Kristen akan tenggelam dalam keputusasaan di bawah tekanan seperti itu. Namun, meski hidup di dunia yang penuh musuh dan bahaya, kita bisa menemukan penghiburan karena Tuhan yang kuat melindungi kita. Di tengah badai penderitaan, kita harus mempersenjatai diri berdoa, berpuasa, mempelajari firman Tuhan untuk menemukan damai di saat kita paling rentan. Ketika kita putus asa, tanpa kekuatan untuk melanjutkan, sangat penting untuk berdoa, mencari kekuatan Tuhan, dan bersandar pada kuasa Roh Kudus. Kita hidup dalam daging, tetapi tidak berperang menurut daging. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 10:35, senjata kita bukanlah duniawi, tetapi kuat di dalam Tuhan, mampu menghancurkan benteng, argumen, dan segala sesuatu yang menentang pengetahuan tentang Tuhan. Senjata ini menundukkan setiap pikiran kepada ketaatan kepada Kristus. Ayat ini mengajarkan bahwa meskipun kita fana, kita tidak berperang seperti dunia. Senjata kita adalah rohani, penuh kuasa ilahi. Ketika kebanyakan orang mendengar kata senjata, mereka membayangkan benda fisik seperti pistol atau tongkat. Tetapi, Ibrani 4:12 mengingatkan kita bahwa firman Tuhan hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua, mampu membedakan pikiran dan niat hati. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki firman ini. Lebih kuat dari senjata apapun, ketika Anda mempersenjatai diri dengan firman Tuhan, Anda akan menghadapi musuh dengan penuh percaya diri. Sebab, sebagai orang percaya, kita tidak melawan manusia atau keadaan luar, tetapi melawan roh-roh jahat di tempat surgawi, seperti yang diajarkan Efesus 6:12. Penghiburan saya untuk Anda hari ini adalah ini: percayalah pada kuasa nama Yesus Kristus, firman Tuhan, dan Roh Kudus. Berdoalah agar Tuhan memenangkan setiap pertempuran yang Anda hadapi. Nyatakan janji-janji Tuhan atas setiap aspek hidup Anda. Tuhan selalu dekat dengan mereka yang mencari dan memanggilnya. Percayalah bahwa Tuhan akan menggagalkan rencana iblis dan bahwa Dia memiliki kata terakhir atas pencobaan Anda. Berimanlah kepada Tuhan.
Percayalah pada firman-Nya, dan bersandarlah pada janji-janjinya, maka Anda akan menang. Umat Tuhan, istilah perang rohani sering terdengar di kalangan Kristen. Tetapi meskipun banyak yang akrab dengan konsep ini, sedikit yang benar-benar memahami maknanya. Banyak orang gagal mengenali pertempuran rohani yang telah mereka alami dalam hidup. Iblis bertekad untuk mencegah orang mengenal Tuhan dan mempercayakan hidup mereka kepadanya. Strateginya berbeda untuk orang Kristen dan non-Kristen, tetapi tujuannya tetap sama, menjauhkan Anda dari kasih dan pengetahuan tentang Tuhan. Dengarkan saya, perang rohani bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, karena Tuhan memegang kendali. Kita tidak boleh melawan pertempuran ini sendirian, tetapi membiarkan Tuhan berperang untuk kita. Sebab, hanya dengan cara ini kita bisa menang. Pertempuran ini memengaruhi setiap aspek hidup Anda. Sadar atau tidak, beberapa orang Kristen tidak menyadari bahwa mereka berada dalam perang rohani, sementara yang lain menjadi korban yang terlihat, terpuruk, sedih, dan kalah. Inilah cara iblis melancarkan perang rohani. Ia menyerang orang Kristen untuk membuat mereka putus asa, teralihkan, menabur ketidakpuasan, dan menciptakan perpecahan. Tujuannya adalah menghancurkan iman Anda, mengalihkan perhatian Anda dari panggilan Anda ke kesenangan dan godaan duniawi, menabur ketidakpuasan dalam hidup fisik Anda, dan menciptakan perpecahan di antara orang percaya agar Injil tidak disampaikan secara bersatu. Tetapi, inilah jalan menuju kemenangan Yesus. Seperti yang dikatakan Alkitab, sering menyendiri untuk berdoa, meluangkan waktu secara teratur tanpa gangguan untuk bersekutu dengan Tuhan adalah kunci. Yesus merindukan waktu bersama Bapanya di surga. Jika Yesus, yang adalah Tuhan, membutuhkan waktu ini, betapa lebih pentingnya bagi kita, murid Nia. Ketika Anda berdoa, Anda menyerahkan pergumulan Anda kepada Tuhan dan memintanya untuk melawan pertempuran rohani Anda atas nama Anda